Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat, jamaah sholat zuhur Masjid As-Salam, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yarhamukumullah. Alhamdulillah atas rahmat, hidayat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur di masjid yang mulia ini. Semoga semua amal aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan terkait tentang al-jam'u bainas sholataini, menjamak sholat. Menjamak artinya mengumpulkan dua sholat yang kategorinya sama, didasarkan atas satu firman Allah di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat ketika tergelincir matahari dan ketika mulai ada gelap-gelap malam, serta sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh dua shift malaikat yang menjaga siang dan juga yang menjaga di malam hari. Tergelincirnya matahari itu maksudnya sholat zuhur asar. Itu boleh dijamak, digabungkan dalam hal atau sebab tertentu. Demikian halnya sholat maghrib dan isya juga boleh digabung, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Takdim kalau waktu asar dikerjakan pada waktu zuhur, dan waktu maghrib untuk mengerjakan sholat isya dan maghrib itu jamak takdim. Tetapi kalau dilaksanakan pada waktu asar sholat zuhurnya atau sholat maghribnya pada waktu sholat isya, itu masuk kategori jamak takhir. Hanya itu, tidak boleh menjamak subuh ke isya. Belum lama ada satu tampaknya instansi atau kantor travel umroh atau haji begitu yang menganjurkan jamaahnya agar menjamak sholat subuh di waktu isya. Ini aneh dan tentu untung saja kemudian yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf secara publik, karena memang itu tidak ada aturan. Secara fikih tidak ada aturan untuk menjamak subuh di waktu isya itu. Hanya zuhur dan asar, isya dan maghrib. Itu menjamak, itu menggabungkan. Lalu asbabul jam'i salafatun. Sebab-sebab orang boleh menjamak, mengumpulkan sholat itu ada 3. Yang pertama adalah as-safar, yang kedua adalah al-mator, dan yang ketiga adalah al-marad. Safar itu karena bepergian dan pelakunya adalah musafir. Lalu mator, hujan. Hujan juga termasuk bagian dari alasan boleh menjamak atau mengumpulkan sholat. Dan yang terakhir adalah al-marad, sakit. Sakit tertentu yang misalnya kemudian demam, sangat tidak nyaman terkena air, maka wudhunya sekali untuk sholat zuhur dan asar misalnya, atau wudhu sekali untuk sholat maghrib dan isya, dalam rangka kemudian untuk istirahat lebih lanjut karena memang orang sakit
demam tertentu kena air itu terlalu dingin, dan itu ditolerir dan dibolehkan. Bapak dan Ibu kaum muslimin, ada satu pertanyaan mengenai ayyuhuma afdol. Sebetulnya yang afdol itu seperti apa? Apakah perlu menjamak atau tidak? Jadi dijamak atau tidak dijamak? Jadi al-jam'u am tarkuhu, mengumpulkan atau tidak mengumpulkan sekalipun dengan alasan tadi, ada sakit, ada mator, ada hujan, termasuk juga karena safar. Itu mana yang lebih afdol? Apakah tetap dilaksanakan sesuai waktunya atau dijamak atau dikumpulkan? Ada pembahasan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah ini, dikatakan bahwa al-afdolu tarkul jam'i khurujan min khilafi man lam yujizil jam'a. Yang bagus tetap on time sesuai waktunya, tidak menjamak. Ini khuruj atau keluar dari pendapat orang yang tidak membolehkan untuk menjamak, karena memang nyatanya ada ulama tertentu yang tidak sepakat dengan menjamak begini. Seperti misalnya kal Imam Abi Hanifah, seperti Imam Abu Hanifah tidak menganjurkan, kecuali dalam 4 kesempatan kata beliau. Termasuk ulama yang lain, tentu Imam Abu Hanifah itu menganggap bahwa sholat jamak tidak dianjurkan kecuali dalam 4 hal. Jadi 4 hal itu apa? Fil haji fi yaumi arafah, pada saat haji, yaitu pada hari Arafah. Nah, di situ memang beliau sendiri juga menganjurkan untuk jamak, apalagi imam-imam madhab yang lain. Imam Abu Hanifah saja yang beliau tidak mengakui, tetap saja dalam hal haji, waktu di Arafah itu menjamak. Ya, bagaimana menjamak? Fayujma'ud duhur atau fayajma'ud duhra ma'al asri taqdiman. Duhur dan asarnya ketika wukuf ditakdim, dijamak takdim. Lalu kemudian ada khutbah dan ada zikir-zikir tertentu. Memang itulah inti haji. Jadi kaitan dengan satu hadis yang mengatakan bahwa al-hajju arafata, haji itu Arafah, dan disitulah orang konsentrasi betul untuk menjalankan ibadah, sehingga sampai sholatnya pun dijamak takdim. Yang kedua, ini termasuk juga fayat ma'udul maghriba ma'al isya'i takhiran. Jadi isya dan maghribnya dijamak takhir. Nanti pelaksananya di Muzdalifah. Memang ini tentu crowded sekali, apalagi untuk saat ini ya, ada kebijakan murur bagi lansia dan bagi penyandang disabilitas untuk jamaah haji yang begitu, maka tidak perlu mabit tetapi murur saja lewat, tetap di atas bis, karena mengingat usia dan keadaan fisik tertentu. Yang kedua, waliman syakka fi dalili jawazil jam'i, termasuk bagi orang yang ragu mengenai dalil kebolehan menjamak sholat. Jadi memang ini ada perincian-perincian seperti ini, yang tentunya kalau mengambil pendapat yang jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah, boleh dalam alasan yang karena hujan, karena sakit, karena safar untuk menjamak. Dan kita bisa melihat situasinya. Kalau nanti ada keterangan lebih lanjut, kalau berangkatnya memang waktu zuhur dan diperkirakan nanti asar belum sampai tempat, boleh dijamak takdim. Nanti kalau misalnya diperkirakan waktu asar sudah sampai, sementara berangkatnya sebelum masuk waktu zuhur, misalnya jam 9, jam 8 pagi, boleh untuk dijamak takhir, yang penting sesuai dengan aturan-aturannya. Lalu yang ketiga itu disebutkan waliman wajada fi nafsihi karohiyatil jam'i, dan bagi orang yang dalam dirinya itu ada keyakinan mengenai makruh menjamak sholat, itu dalam suasana seperti itu jamak
itu dianjurkan. Jadi ini tadi pengecualian ya. Jadi kalau waktu haji tetap jamak. Waktu orang ragu mengenai dalil tentang anjuran menjamak karena dia ragu, tetap boleh menjamak dan seterusnya. Lalu ada pembahasan lain bahwa idza kana musafiron, kalau orang itu memang sedang musafir, fa ayyuhuma afdol, maka mana yang lebih afdol antara dia tetap sesuai waktunya atau menjamak. Tapi di sini kaitannya dengan apakah takdim atau takhir. Ini sebetulnya sangat sesuai dengan kondisi dan situasi dan kondisi. Ya, apakah yang baik takdim atau takhir, itu lihat jam bepergiannya terkait dengan waktu sholat yang dimaksudkan. Karenanya perincian lebih lanjut, fihi tafsil ya. Dalam hal ini ada tafsil, ada perincian. Uraiannya itu yang pertama, idza kana sa'iron fi waqtil ula wa nazilan fi waqtil tsaniyah fajam'u ta'khiri afdalu bil ittifaq. Kalau yang bersangkutan itu masih di tempat di waktu yang pertama, artinya sebelum zuhur atau waktu zuhur dia belum pergi, sementara nanti diperkirakan tempat sampai pada tempat itu sudah kelewat waktu asar, maka di situ yang paling bagus adalah takdim. Ditakdimkan asarnya ditarik pada zuhur. Lalu yang kedua, idza kana nazilan fi waqtil ula wa sa'iron fi waqtil tsaniyah fajam'u taqdimi afdol bil ittifaq. Jadi itu kebalikannya. Kalau yang pertama tadi lebih afdol takdim, tapi yang kedua lebih afdol takhir. Jadi ini sebetulnya tergantung situasi dan kondisi, boleh memilih mana saja. Ya, tergantung kapan dia berangkatnya dan kapan waktu sholatnya. Tetapi memang itu alternatif yang paling memungkinkan. Kalau sudah tidak memungkinkan, sholat itu kemudian yang paling gampang ya di qadha. Ya, jadi qadha itu ya dibayar utangnya, utang sholat di qadha, dibayar waktu sudah ada kesempatan. Tetapi ngomong-ngomong soal qadha, soal jamak takhir, jamak takdim, qasar dan lain-lain, itu tentu bagi orang yang konsisten dan sudah merasa sangat kehilangan kalau sampai meninggalkan sholat. Kita di ruangan ini insya Allah termasuk orang yang merasa sangat berhutang, merasa sangat kehilangan. Jangankan sholat 5 waktu, sekedar tidak sempat qobliyah zuhur saja, bahkan kemudian tidak sempat ba'diyah zuhur saja, itu sudah merasa tidak lengkap dalam beribadah. Kalau sudah seperti itu, berarti insya Allah dimanapun, dalam suasana apapun, orang kita semuanya yang sudah seperti itu akan konsisten betul. Tetapi kalau memang dasarnya belum bisa menjaga sholat, jangankan bepergian, sedang di rumah saja, ketika tidak sedang mengapa-ngapain, tidak sedang musafir, dia tetap saja cuek, tidak menjalankan sholat. Dan itu terjadi pada sebagian masyarakat, termasuk dalam keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Anak-anak muda kita terlalu susah untuk dibangunkan subuh. Yang paling sering hilang itu sholat subuh. Makanya sampai ada anjuran atau ada penekanan bahwa barang siapa yang bisa menjaga sholat subuh, apalagi berjamaah, maka akan dijamin keselamatannya pagi hari itu oleh Allah. Jadi orang yang konsisten melakukan sholat subuh berjamaah, itu Allah akan jamin keselamatannya. Ya, dan banyak anak-anak kita, mungkin cucu kita yang terlalu berat menjalankan ini. Kenapa? Karena tradisi nongki, ya, nongkrong-nongkrong kekinian di waktu malam, begadang dan lain sebagainya, akibatnya mereka sangat susah untuk bangun subuh.
Kadang-kadang jam 9 belum bangun, bahkan jam 11 masih belum bangun. Tetapi sebagai orang tua, kita sebagai ayah, mungkin juga sebagai ibu, sebagai kakek, tetap wajib untuk memerintahkan sholat pada anak-anak kita. Walaupun sholat subuhnya jam 11, ini tentu sudah qadha itu. Tapi anehnya qadha itu mestinya sesekali. Ini kenyataannya tiap hari. Hampir tiap hari kita perintahkan qadha pada anak-anak itu. Karena apa? Karena susah sekali bangun subuh. Bahkan santri Al-Fakir di rumah ada santri 6 orang. Itu ada satu di antaranya yang luar biasa. Karena memang santri khusus, mahasiswa yang membutuhkan dan mahasiswa yang sanggup untuk tinggal di jarak yang agak lumayan jauh, 8,7 km dari kampus UIN. Sehingga syaratnya memang harus punya motor untuk tinggal di pesantren, untuk tinggal di pesantren mahasiswa. Yang alhamdulillah juga setiap pagi sebelum mulai kuliah mereka mengaji terlebih dahulu walaupun hanya 45 menit atau 1 jam. Ini kebiasaan dan mudah-mudahan bisa istiqomah dalam menjalankan itu. Para jamaah, itu catatan-catatan yang tentu banyak di antara kita yang sudah terbiasa melakukan ini. Karena memang itulah letak keindahan syariat Islam, ajaran Islam ini. Kalau memang tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring, kemudian berisyarat, nggak bisa berisyarat dengan kepala, berisyaratlah dengan mata, dan seterusnya. Bahkan ketika sedang musafir boleh menjamak, boleh mengqashar. Ini semua keindahan syariat Islam, keindahan hukum Islam, ajaran Islam agar kita tidak susah dalam menjalankan agama. Yang penting kita istiqomah, konsisten. Dan istiqomah memang berat, tapi kalau kita berlatih dan kita berusaha untuk itu, maka terus insya Allah kita bisa termasuk orang-orang yang selalu bisa menjaga sholat, khususnya sholat 5 waktu. Karena ini memang perintah Allah untuk menjaga, untuk selalu melaksanakan pada waktunya. Para jamaah, 3 menit terakhir disampaikan mengenai syurutu jam'i takdim. Jadi syarat menjamak takdim itu ada 7. Disampaikan secara sekilas bahwa pertama, dimulai dengan urutan yang pertama. Kalau jamak takdim itu ya, kalau zuhur asar berarti zuhurnya dulu baru asar. Kalau maghrib berarti maghribnya dulu baru isya. Kemudian ada niatul jam'i, yang kedua harus niat menjamak. Memang ada niatnya. Ya kalau dilafadzkan ya masing-masing ada istilah, misalnya usolli fardul asri majmu'an bidzuhri arba'a raka'atin, atau kalau sedang dalam keadaan musafir boleh diqashar dengan kalimat qasron lillahi ta'ala, itu berarti 2 rakaat. Yang ketiga, baqa'u waqtil ula, masih ada waktu pertamanya. Jadi kalau jamak takdim memang masih pada waktu yang awal. Kalau menjamak takdim sudah masuk asar untuk zuhur, berarti namanya jamak takhir. Jadi selalu harus ada tersisa waktu. Misalnya jam 2, jam 3 dan seterusnya. Tapi kalau sudah jam 3, tunggu aja sebentar untuk kemudian jamak takhir. Jadi kita ini boleh memilih. Lalu yang keempat adalah al-muwalatu bainahuma. Jadi harus muwalat, harus continue antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Tidak boleh dijeda. Dijeda misalnya membaca Al-Quran, dijeda membalas WA yang panjang, dijeda mengangkat telepon sampai bermenit-menit. Nah, itu kalau ada jeda begitu sudah tidak boleh. Lalu ada persyaratan yang kelima, dhannu sihhatil ula. Harus yakin bahwa sholat yang pertama dilakukan dengan sah atau secara sah. Ya sahnya itu apa? Yang penting syarat hukumnya dan dia belum batal ya sah. Lalu yang sebelum terakhir, keenam, dawamul udri ila tamamil ihram bitsaniyah. Tetap udhurnya masih ada pada dirinya sampai dia sempurna menjalankan takbiratul ihram pada sholat yang kedua. Ini artinya terus dalam suasana udhur. Dan yang terakhir, al ilmu bijawazil jam'i, ada ilmunya
Ya ilmunya antara lain ya ini yang kita sampaikan, dan kita insya Allah juga sudah memahami, mengerti mengenai teknis melaksanakan sholat jamak baik takdim maupun takhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.